Bismillahirrahmanirrahim. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Itu yang kita hadirkan dari awal. Kalau itu bisa, maka itu yang paling utama tanpa harus melafadzkan. Kesimpulannya satu. Pertama, melafadzkan niat itu bukan niat, tapi hanya membantu menguatkan niat. Jadi bagi yang mengamalkan melafadzkan, usolli dan sebagainya, mohon maaf, jangan dipahami lafadz itu sebagai niat. Yang kalau tidak usolli, tidak sah sholatnya. Itu salah cara berpikirnya, keliru. Karena melafadzkan itu bukan niat. Jadi kalau Anda bermakmum di belakang imam yang tidak usolli, jangan disimpulkan imamnya tidak sah sholatnya. Imamnya, kemudian mulai menghadap kiblat. Lalu bertakbir, Allahu Akbar. Menyimpang, tidak usolli. Kenapa? Karena umumnya tidak berkata saya akan sholat. Dia cuma berkata Allahu Akbar. Usolli itu kan saya akan sholat. Dia tidak berniat tuh, tidak usolli. Dianya Allahu Akbar. Dia lupa kalau sholat dibuka dengan kalimat Allahu Akbar. Niatnya di dalam hati. Siapa yang bilang? Nabi yang menyampaikan itu. Contohnya Imam Asy-Syafi'i bahkan menuliskan dalam kitabnya. Jadi begitu mengatakan Allahu Akbar, hatinya mengiringi dengan niat. Allahu Akbar. Tak diucapkannya niat di mulut. Sah. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat di qalbu. Qalbu artinya hati. Kalbu artinya anjing. Tempat niat itu di sini, bukan di sini. Kenapa kita diajarkan usolli fardal maghribi? Karena kita was-was. Jangan sampai was-was. Allahu Akbar. Salat zuhur apa salat asar? Salat maghrib atau salat isya? Was-was. Maka untuk menghilangkan was-was, qasad, ta'arat, ta'yin. Salat apa nih? Salat zuhur, usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Makanya dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, dalam mazhab Maliki dan Hanafi tidak dianjurkan. Illa kecuali lidaf'il waswasah, menolak waswasah boleh. Jangan kelahi gara-gara ini. NU pakai usolli fardhu. Muhammadiyah enggak pakai usolli. Dua-duanya sah. Jangan kelahi gara-gara ini. Kelahi antara usolli dengan tak usolli sampai bertinju di masjid. Yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa orang itu berkelahi di masjid? Gara-gara usolli. Untung kita tak sembahyang. Nah sebetulnya kita sebagai wong alim, kita loh, aku tok kowe lah sak wong alim kabeh. Kita sebagai wong alim kan yo ngerti. Wa yusannu atalafudzu binniyat, tapi nak niat tetep fil qalbi. Akhirnya Pak sing pegawai Kemenak ku tak omong. Mulane nak ngaji mbek wong alim, masih cara NU jenenge niat itu ya fil qalbi. Usolli jenenge talafut binniyat. Tapi kita lah ku melok goblok. Usolli fardhu dhuhur niat apa niat dhuhur aja ya ora. Niat itu tetep fil qalbi. Lah nglafatno jenenge wa yusannu talafut binniyat. Berarti pas muni usolli iku niat wa talafut binniyat. Talafut binniyat. Ya tapi sing ngalim detail niku sapa zaman akhir. Mungkin Romi cek tak kandhani. Ucapan lafad. Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shoma ghadin usolli fardhu salatid duhur nawaitul wudu. Ini tidak pernah ada lafad hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada madhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Disusunlah mereka mengatakan niat itu harus ya supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, usolli fardhu salatid duhur, nawaitu shoma ghadin untuk puasa,
nawaitul wudu'a dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap, bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya nawaitu shauma ghadin usolli fardhu salatid duhur, tapi hatinya enggak niat salat, enggak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau salat duhur dan dia lupa ucapkan usolli fardhu salatid duhur, diterima salatnya karena asas niat adalah hati. Ini pendapat yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, adanya niat dengan lisan tapi itu pelengkap, bukan itu asas. Bukan itu asas gitu kan. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati.